Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Sholihin, sholihat, shaimin, shaimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melakukan kajian di halaqah berikutnya, yaitu halaqah yang ketujuh terkait tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Baik, kita sekarang masuk hadis yang ke-6. Saya baca hadisnya. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Abdullah yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Di antara keduanya, di antara kedua halal dan haram ada perkara-perkara yang belum jelas mustabihat, yang syubhat, tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan menjaga harga dirinya. Dan barang siapa yang terjerembab dalam perkara syubhat, maka dia akan mudah terjerembab dalam perkara yang haram. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di daerah larangan, hampir-hampir saja, mungkin saja dia masuk ke daerah larangan tersebut. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki daerah larangan, dan sesungguhnya daerah larangan Allah atau perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal daging, dan jika daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota badan, dan jika daging ini buruk, maka buruklah seluruh anggota badan, dan daging tersebut bernama hati, al-qalbu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung banyak sekali faedah yang luar biasa. Yang pertama adalah sahabat Abdullah bin Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama lahir di kota Madinah dari kalangan Ansor setelah hijrah. Adapun yang lahir pertama kali dari kalangan Muhajirin adalah Abdullah bin Zubair. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga mengandung banyak pelajaran dari sahabat Nu'man ini. Yang pertama, jemaah sekalian, ada 3 kondisi semua masalah. Kata Imam Nawawi, yang pertama adalah yang jelas halalnya, seperti makan roti, kemudian makan kelapa, kemudian berjalan, tidur, itu jelas halalnya. Yang kedua adalah yang jelas haramnya, seperti berzina, minum khamar dan sejenisnya. Yang ketiga adalah belum jelas, ya. Ketidakjelasan ini banyak sekali sebabnya. Yang pertama, boleh jadi belum sampai kepada orang tersebut dalil, sehingga dia tidak tahu ini adalah halal atau haram. Atau bisa jadi karena dia tidak begitu mendalami ilmu. Ya, mungkin sudah sampai kepadanya dalil, tapi dia nggak begitu paham dengan baik. Apakah ini sah atau tidak sah? Apakah ini halal atau haram? Atau boleh jadi yang ketiga telah sampai kepadanya dalil dan dia memahaminya, tapi ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, dia ragu dan dia kurang bisa untuk mentarjih mana di antara dua perkara tersebut yang sahih. Apakah yang menghalalkan atau yang mengharamkan. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu melihat sesuatu syubhat. Ya, sebenarnya perkara udah jelas, cuma dia melihatnya belum begitu jelas disebabkan karena kurang ilmunya, belum sampai kepadanya dalil, atau tingkat kemampuannya dalam tadabbur, dalam tahqiq dan dalam istinbat itu kurang, beda dengan ulama-ulama lain. Atau tadi ada 2 perbedaan pendapat, yang satu boleh, yang tidak boleh, dan dia kebingungan untuk mentarjihnya. Ini adalah penyebab sebuah perkara menjadi syubhat.
Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya adalah satu, berhenti. Jangan kemudian dia melanggar. Yang kedua, dia harus mencari tahu ilmunya. Dia belajar, karena ilmulah yang akan menyebabkan semua masalah menjadi jelas. Baik, jamaah sekalian, perkara syubhat oleh para ulama seperti Imam Ibnu Mundir membaginya menjadi tiga. Yang pertama adalah sesuatu yang telah jelas halalnya, cuma bagi seorang itu adalah apa halal enggak ya? Hukum asalnya halal apa haramnya? Maka dia harus memberatkan bahwa ini adalah halal. Contohnya adalah terkait masalah makanan, terkait masalah minuman. Misalkan kalau dia itu punya makanan, kemudian makannya jatuh ke lantai, aduh udah terkena najis belum ya? Maka dirojihkan bahwa dia itu masih halal. Kemudian jemaah sekalian, sebaliknya, yang kedua jenis syubhat yang sebaliknya, yang jelas haram. Ya, cuma dia ragu apakah ini sudah berubah menjadi halal. Contoh, dia mengambil milik orang dalam jual beli. Dia bingung, ini sudah saya bayar apa belum ya? Sudah saya bayar belum? Ragu-ragu. Maka ini kembali kepada hukum asalnya, yaitu apa? Bahwa dia belum bayar. Dia harus membayarnya, walaupun bisa jadi dia membayar 2 kali. Kemudian yang berikutnya kata para ulama adalah apa? Yaitu antara tidak tahu dan antara kehalalan dan keharamannya itu imbang. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu perlu kewaspadaan. Bahkan lebih rojihnya dijauhi. Contoh, Rasulullah SAW pernah bercerita, beliau mengatakan, inilah anqalibu ila ahli fa'ajidhu tamra sakitatun ala firashi fa'arfa'uha li'akuluha thumma akhsha an takuna minas sadaqah fa'ulqiha. Beliau mengatakan, suatu waktu saya balik dan masuk ke rumah salah seorang istri saya. Saya mendapatkan ada sebuah kurma yang jatuh ya di atas ranjangku. Kemudian aku ambil, kemudian aku mengangkatnya untuk dimakan. Namun aku ragu-ragu, ini halal untukku atau jangan-jangan harta sedekah, karena harta sedekah itu haram bagi Nabi. Di rumah Nabi itu ada harta sedekah. Selain beliau juga punya harta pribadi atau harta hadiah yang bukan merupakan harta sedekah. Di rumah Nabi banyak kurma. Kurma pribadi beliau ada yang bukan harta sedekah, tapi ada juga harta sedekah. Maka beliau meletakkannya karena khawatir itu termasuk sesuatu yang sedekah, kurma sedekah. Ini kekhawatiran Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, para ulama mengatakan bahwa seorang muslim dan seorang mukmin tidak akan sampai ke derajat takwa sampai dia meninggalkan perkara yang halal karena khawatir terjatuh dalam perkara yang haram. Ya, ada salah seorang ulama namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ini ulama sahabat ya. Tamamut taqwa an yattaqiyallaha al-'abdu hatta yattaqihi min mithqala dzarratin wa hina yatruku ba'du ma yara annahu halal khasyatan ay yakuna haraman hijaban bainahu wa bainal haram. Beliau mengatakan, sungguh kesempurnaan takwa adalah seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakutan tersebut terus ditingkatkan sampai walaupun sebesar biji zarah dia tinggalkan kalau itu perkara yang haram. Bahkan dia meninggalkan sesuatu yang halal karena khawatir dia akan terjerembab dalam perkara yang haram. Itulah bentuk kesempurnaan ketakwaan menurut sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga kisah salaf, yaitu Ibrahim bin Adham. Beliau pernah bercerita, suatu waktu beliau ini ke Makkah Al-Mukarramah, dan beliau saat itu tidak meminum air Zam-Zam karena beliau nggak punya ciduknya, beliau nggak punya gayungnya. Yang gayung yang ada itulah gayung yang disediakan oleh para penguasa, para khalifah. Kemudian ditanya, wahai saudara, kenapa anda tidak minum air Zam-Zam? Apa jawaban beliau? Saya tidak memiliki ciduk sendiri. Ya, saya tidak memiliki ciduk sendiri. Maksudnya ciduk di situ adalah milik para raja, milik para penguasa yang tidak tahu. Yang beliau khawatir jangan-jangan ciduk tersebut dibeli dari harta haram atau dari harta yang tidak jelas. Sampai seperti itu, ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang sama terjadi pada Imam Abu Hanifah. Suatu waktu ada para pencuri yang mencuri onta atau mencuri kambing atau mencuri binatang lah, binatang kaum muslimin, kemudian mereka makan di pinggir kali. Lalu
kulitnya, kemudian ususnya, kemudian tulang-tulangnya mereka buang ke sungai. Ya, sungai tersebut banyak ikannya. Maka semenjak saat itu dan setelah mendengar berita itu, Imam Abu Hanifah tidak mau memakan ikan dari air tawar yang ada di sungai tersebut. Kenapa? Karena beliau khawatir jangan-jangan ikan tersebut memakan daging dari hewan yang dicuri oleh para pencuri tadi. Masya Allah, inilah ketakwaan dan kewaraan para ulama pada zaman dahulu. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah apa? Yaitu tentang pentingnya memperbaiki hati. Pentingnya memperbaiki hati. Hati ini adalah sumber dari sumber kebaikan. Kalau dia baik, maka semua perkara pasti baik. Kalau buruk, pasti buruk juga jamaah sekalian. Makanya hati itu ibarat raja. Kalau dia baik, maka rakyatnya baik. Kalau dia buruk, rakyatnya kebanyakan akan menjadi buruk. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita untuk memperbaiki hati. Sebab hatilah yang akan menentukan bagaimana mata, apakah dia liar atau dia akan godul basor, telinga, apakah dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau tidak. Semuanya adalah hati. Kalau hati baik, mata digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melihat hal-hal yang baik. Kalau hati itu buruk, mata melihat hal-hal yang haram, telinga juga mendengarkan hal-hal yang haram. Artinya kalau kita lebih cenderung untuk melihat, mendengarkan, memegang, melakukan sesuatu yang haram, maka pastikan hati kita ini sedang bermasalah. Kita butuh ayat Al-Quran untuk memperbaiki hati kita. Kita butuh tilawah, kita butuh sholat tahajud, kita butuh siam-siam sunnah, kita butuh untuk mendekat ke kuburan, kemudian merenungkan kematian agar hati kita suci dan tidak melakukan perkara-perkara yang buruk. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.